Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Iqbal dari Teknik Elektro 2023. Di sini sebagai asisten laboratorium teknik kendali tahun 2026. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk praktikan-praktikan semua. Di sini gue akan membahas mengenai modul 9 dan juga modul 10 mengenai DC motor modeling dan juga control design. Oke, jadi pada yang pertama atau modul 9 kita akan membahas mengenai DC motor modeling. Di sini kita bakal belajar apa sih? Di sini kita bakal belajar umumnya ada 3. Pertama mengenai modeling atau DC motor modeling pada umumnya. Kemudian yang kedua mengenai black box DC motor modeling yang nanti akan menjadi titik utama dari modul ini. Terakhir kita akan membahas mengenai FOPDT atau satu pendekatan terhadap nilai dari step response di black box DC motor modeling yang bakal gue jelasin lebih lanjut di selanjutnya. Oke, mungkin kalau kalian tahu kita kan sudah punya 2 buah atau biasanya nanti kalau kalian melihat suatu sistem kita bakal melakukan modeling. Nah, modeling ini akan dilakukan ada 2 jenisnya. Bisa yang pertama dibilang white box modeling, yang kedua itu adalah black box modeling. White box modeling itu apa sih? Jadi white box modeling adalah melakukan modeling pada biasanya di mana kalian bakal mencari transfer function dan juga set space model. Nah, untuk mencari transfer function dan set space model ini kalian memerlukan hukum-hukum fisika atau hukum fisikal biasa seperti hukum Kirchhoff dan juga hukum Newton. Nah, sebenarnya ada beberapa kerugian dan keuntungan juga, cuma untuk kerugiannya di sini untuk mengetahui nilai dari white box modeling kalian memerlukan nilai resistan, induktans dan juga inersia yang kadang beberapa manufaktur atau beberapa sistem itu tidak menyediakannya begitu. Terlebih juga untuk melakukan white box modeling ini biasanya diperlukan untuk analisis yang bisa tingkat tinggi dikarenakan satu saja kesalahan pada analisisnya bisa menyebabkan error yang beruntun. Kemudian yang kedua yaitu black box modeling yang akan kita bahas lebih lanjut di sini. Nah, black box modeling itu apa sih? Jadi black box modeling ini adalah suatu identifikasi plan menggunakan yang digunakan ketika parameter-parameter internalnya tidak diketahui. Misal kita nggak tahu nih dari motor ini ada parameter-parameter apa internalnya. Di sini barulah kita menggunakan black box modeling. Nah, black box modeling ini dia menggunakan dari step responnya saja untuk mencari plan yang akan kita perlukan gitu. Nah, untuk mencari plannya nanti akan dilakukan aproksimasi sistem, dimana nanti dari outputnya yang biasanya output order 2 dan seterusnya kita lakukan first order plus dead time model atau first order FOPDT aproksimasi, dimana nanti akan menjadi order 1. Oke, seperti yang gue mention tadi kan udah gue bilang sebagai order 1 ya. Nah, di sini apabila sudah menjadi order 1 didapatkan juga nanti ada dead time. Nah, dead time ini adalah waktu dimana dia bernilai 0 dan baru nanti menuju ke transfer response dan juga steady state begitu. Nah, untuk melakukan analisis black box ini kita akan melakukan open loop analysis di mana nanti bakal kita dapatkan step response yang seperti ini gitu. Nah, sebenarnya untuk DC motor ini ada beberapa pendekatan yang tergantung di mana kita mau mencari kontrolnya seperti apa, kontroler apa gitu. Misal kita mau mengendalikan kecepatan, berarti kita menggunakan FOPDT. Cuma nanti seingat gue pada apabila kita melakukan position control itu kita memerlukan yang namanya IPDT atau incremental plus dead time. Nah, cuma di sini kita akan membahas mengenai FOPDT saja begitu. Oke, jadi untuk FOPDT namanya juga first order, jadi ya tentu saja ini akan berorder 1 gitu. S-nya hanya 1. Dan untuk nilai dari atau rumusan atau formula yang kita dapatkan supaya bisa menghasilkan step response adalah seperti ini. Dimana K dibagikan dengan tau S plus 1 dikalikan dengan E pangkat min LS. Di sini untuk parameter-parameternya yang tadi udah gue jelasin, di mana T itu sama dengan tau ada di sini gitu. Nah, nanti setelah kita kan mencari nilai-nilai dari sini. Setelah kita mendapatkan nilai dari sini, kita bisa memasukkan nanti ke dalam persamaan-persamaan di modul 10. Nah, untuk mencari nilai-nilai di sini tuh gimana sih? Nah, ini mungkin udah gue jabarin aja secara singkat, di mana K sama dengan final value dibagikan input. Ini final value dibagikan dengan inputnya. Inputnya nanti ada input POM yang nanti bisa kalian lihat di aplikasi. Kemudian yang kedua ada time constant, di mana time constantnya itu tau sama dengan 1,5 dikalikan dengan T 63% dikurangi T 28%. T 63% dan 28% itu apa sih? Jadi 63% itu sekitar 63% dari outputnya atau dari setnya. Misal ini di sekitar sini itu 63% itu. Dan juga ada 28% misal di bagian sini. Nanti akan kita dapatkan nilai dari tau. Kedua, yang terakhir atau bisa dibilang dead time, itu waktu mati atau waktu dimana outputnya itu bernilai 0. Nah, untuk rumusannya sebenarnya ada beberapa, cuman gue pakai yang paling sederhana di mana L sama dengan setengah dikalikan TS, di mana TS ini adalah time sampling bukan time settle. Time sampling bukan time settle gitu. Oke, kita lanjut ke modul 10.
di sini kita akan membahas mengenai desain motor controller dengan tuning menggunakan Ziegler-Nichols atau metode heuristik Ziegler-Nichols. Gitu. Oke, jadi mungkin flashback ke modul 8, di mana kalian sudah mendapatkan modul diskritisasi. Seperti yang kita tahu, untuk persamaan controller pada PID analog misal, yang digunakan adalah persamaan seperti ini. Nah, cuman kalau kalian tahu kan, apabila di microcontroller kita mempunyai atau beroperasi di dalam domain digital. Nah, sehingga kita perlu melakukan diskritisasi tentunya. Nah, diskritisasi ini ada banyak caranya, cuman yang gue jelasin ini cuman forward Euler dengan juga backward Euler. Nah, diskritisasi ini nanti akan mengubah bentuk dari integral dan juga bentuk dari turunan supaya menjadi dalam bentuk yang bisa dilakukan pada komputasi numerik, sehingga bisa kita masukkan saja rumusnya langsung ke dalam microcontroller atau bahkan mini PC. Untuk rumusan-rumusan dari masing-masing errornya atau masing-masing yang sudah dihasil diskritisasi bisa kalian lihat di modul lebih lanjut. Oke, mungkin di sini yang bisa dibilang menjadi tombak utama pada modul kita kali ini, yaitu Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols itu apa sih? Ziegler-Nichols itu adalah satu metode heuristik untuk mencari parameter-parameter PID atau parameter-parameter controller dalam plan kita. Nah, untuk mencarinya kita memerlukan parameter-parameter ini nih, yaitu tau, K, dan juga L. Nah, parameter ini tadi karena kita sudah dapatkan di modul 9, kita tinggal masukkan saja parameter-parameternya untuk menghasilkan KP, TI, atau TD. Nah, tergantung dari controllernya kalian. Misal kalian menggunakan controller P, kalian hanya perlu mencari KP saja. Kalau PI perlu mencari ini, kalau PID perlu mencari 3 ini. Gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa metode lagi yang selain Ziegler-Nichols, tapi biasanya atau sebenarnya bakal kita bahas kali ini hanya metode Ziegler-Nichols saja. Oke, tadi apabila kalian sudah melihat di modul, nanti kalian bisa melihat kalau misalnya setelah dilakukan diskritisasi turunannya di derive, kita bakal menghasilkan nilai discrete PID dan juga discrete PI misal, yang akan kita gunakan pada modul kita kali ini. Nah, untuk discrete PID bisa kalian lihat nilainya seperti ini, dan juga discrete PI nilainya juga seperti ini. Nah, nanti kita bakal masukkan dari nilai KP dan TI, TS dan TI ke dalam persamaan ini. Nah, apabila kalian nanti melihat di aplikasi, kan nanti kalian bakal mendapat perlu mencari nilai K1, K2, dan K3, di mana adalah KP, KI, dengan KD yang baru. Nah, untuk mencarinya itu nanti kalian perlu tinggal memasukkan saja ke rumus ini yang udah gue jabarkan atau gue sederhanakan begitu. Untuk yang PID rumusannya seperti ini, di mana KP, KI, dan KD itu K1, K2, dan K3, di mana kemudian untuk final dari PI form itu KP dengan KI saja, di mana nanti KD-nya sama dengan 0 sesuai pada Ziegler-Nichols ini gitu. Oke, mungkin sekian dari gua. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.